Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina. Di sini saya akan menjelaskan cara saya melakukan deployment Laravel menggunakan Docker dan Ansible, lalu mengatur load balancing dengan proxy, dan membuat monitoring service menggunakan Bash script. Sebelum masuk ke langkah pengerjaan, di sini VM1 akan saya gunakan sebagai controller, jadi dipakai untuk menjalankan Ansible, proxy, dan monitoring. Sedangkan VM2 akan saya gunakan sebagai service aplikasi, yaitu tempat Laravel dan database dijalankan di dalam kontainer Docker. Target dari praktik ini adalah saat kalian mengakses IP VM1, request-nya akan diteruskan oleh proxy ke aplikasi Laravel yang berjalan di VM2. Untuk membuktikan kalau load balancing-nya berjalan, saya akan melakukan scaling service Laravel menjadi 3 kontainer di port 8081, 8082, dan 8083. Lalu saya akan beri penanda yang berbeda di setiap portnya. Jadi saat web di-refresh, penandanya akan terus berubah-ubah. Lalu, untuk langkah pengerjaannya, pertama saya akan membuat Docker file di folder ASAP pada VM1. Docker file ini akan digunakan untuk membuat custom image Laravel, yang di dalamnya saya akan menentukan base image, menginstal dependensi yang dibutuhkan Laravel, mengaktifkan konfigurasi web server, lalu menyalin source code project ke dalam image, agar nanti bisa dijalankan di kontainer. Setelah itu, saya akan membuat Docker Compose YAML untuk mendefinisikan service yang dipakai, yaitu service Laravel dengan nama WebVina dan service database dengan nama DBVina. Di file ini, saya juga menambahkan network ASAP.NET supaya antar service bisa saling terhubung, dan volume ASAP.Vol untuk menyimpan data database. Berikutnya, saya membuat playbook Ansible dengan nama deploy Laravel YAML. Playbook ini saya pakai untuk otomatisasi deployment dari VM1 ke VM2, mulai dari memastikan Docker dan Docker Compose tersedia, menyalin source code Laravel ke VM2, melakukan build image dari Dockerfile, menjalankan kontainer dengan Docker Compose admin D, lalu melakukan scaling service Laravel menjadi 3 replika. Setelah kontainer Laravel berhasil berjalan di port 8081, 8082, dan 8083, saya akan lanjut mengatur proxy di VM1 agar request yang masuk ke IP VM1 dapat dibagi ke 3 kontainer yang berjalan di VM2 dengan metode round robin. Terakhir, saya akan membuat script monitoring untuk mengecek status proxy, koneksi ke VM2, dan status kontainer yang berjalan di VM2. Nah, selanjutnya akan masuk ke langkah pengerjaan. Di sini, saya sudah masuk ke folder asset. Folder asset ini sudah terdapat source code untuk aplikasinya. Nah, pertama saya akan menginstal Ansible dengan command Ansible apt install. Nah, setelah proses instalasi selesai, saya akan membuat directory untuk menaruh file inventory-nya. Nah, di sini saya akan mengakses apakah VM2 nanti akan mereplay hostingnya. Nah, di sini hasilnya sudah ke VM2 Vina DevOps. Setelah itu, saya di folder aset ini saya akan membuat Docker file dengan perintah nano Docker file. Kemudian nah, di sini inilah isi dari Docker file yang akan digunakan untuk membuild image. Nah, di sini ada from PHP 82 Apache. Ini merupakan image PHP versi 8.2 yang sudah terintegrasi dengan Apache, sehingga nantinya kontainer bisa langsung berjalan menggunakan web service Apache. Lalu, selain itu saya juga menginstal
dependensi, menginstal package, dan ekstensi PHP yang akan dibutuhkan oleh Laravel. Nah, git zip dan unzip ini akan dipakai untuk membantu proses instalasi project dan dependensi. Lalu ada libpngdev dan libzipdev. Bagian ini akan digunakan untuk sebagai library tambahan yang dibutuhkan beberapa package Laravel. Lalu ada Docker PHP RxD install digunakan untuk mengaktifkan ekstensi PHP, terutama PDO dan PDO MySQL, agar Laravel bisa terhubung ke database MySQL serta zip untuk kebutuhan kompresi file. Setelah itu ada bagian copy from composer. Bagian ini digunakan untuk mengambil composer dari image composer, lalu menyalinnya ke kontainer Laravel. Composer akan dibutuhkan untuk menginstal dependensi Laravel dari file composer JSON. Lalu ada workdir var www.html. Working directory ini digunakan untuk menentukan folder kerja di kontainer. Lalu ada run composer install nodev. Bagian ini digunakan untuk menginstal dependensi Laravel. Nodev, min nodev, berarti package yang hanya dipakai untuk development tidak ikut diinstal. Lalu min optimize ini digunakan supaya autoload lebih rapi dan lebih optimal saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, setelah dependensi diinstal, saya mengatur permission folder Laravel dengan run chown -r dan run chmod -r. Bagian ini berguna karena folder storage dan bootstrap change harus bisa ditulis oleh Laravel. Kalau permissionnya tidak diatur, nanti Laravel tidak bisa menulis dan akan menimbulkan error saat menyimpan change, session, atau ulog lainnya. Lalu ada run a2 enmon. Nah, bagian ini digunakan untuk mengaktifkan modul rewrite pada AKC. Modul ini dibutuhkan supaya Laravel bisa merouting URL seperti location dan dashboard yang nanti akan digunakan untuk membuka web parkirnya. Lalu di bagian run seti digunakan untuk mengubah dokumen root AKC dari var www.html menjadi var www.html publik. Hal ini penting digunakan karena Laravel harus setelahnya di run echo directory ini saya menggunakan bagian ini untuk mengizinkan file ht access Laravel dibaca oleh AKC dengan allow override all untuk mengatur rewrite di Laravel bisa berjalan, sehingga root seperti /location atau root lainnya dapat diarahkan ke Laravel dengan benar. Yang terakhir ada expose 80 dan cmd AKC foreground. Expose 80 berarti kontainer akan menggunakan port 80 untuk menerima request web. Lalu cmd AKC ini digunakan untuk kontainer dijalankan, sehingga proses utama yang aktif adalah APC, sehingga aplikasi Laravel langsung bisa diakses melalui browser. Setelah Docker file dibuat, selanjutnya saya akan membuat Docker Compose. Nah, Docker Compose YAML ini akan berisikan inisialisasi kontainer web dan database. Nah, di sini terdapat service db-vina dan web-vina. Nah, sebelumnya saya menggunakan version 38. Version ini merupakan version dari Compose. Lalu, service pertama akan dimulai dengan db-vina. db-vina merupakan service yang untuk kontainer MySQL. Nah, di sini saya menggunakan image MySQL versi 8 sebagai database untuk aplikasi Laravel. Lalu, saya ada mengatur environment untuk mengatur nama database dan password untuk rootnya. Lalu ada volume. Volume di sini saya menggunakan volume asap vol
yang digunakan untuk menyimpan data database secara permanen. Lalu ada network. Network ini digunakan supaya nantinya kontainer bisa terhubung dengan service Laravel di dalam jaringan Docker. Lalu lanjut ke service yang kedua, yaitu WebVina. WebVina di sini ada build. Build ini artinya image di aplikasi Laravel akan dibangun dari Docker file yang ada di folder asap. Lalu image tersebut akan diberi nama web Laravel .2 latest. Selanjutnya ada di port. Port ini digunakan agar service Laravel bisa dijalankan di beberapa kontainer melalui scaling. Nah, port ini saya mapping dengan 881 sampai 883 yang berjalan di port 80. Lalu ada depends on dbVina. Artinya service Laravel akan bergantung pada service database. Jadi Docker akan menjalankan kontainer database terlebih dahulu sebelum kontainer Laravel WebVina dijalankan. Sama seperti database, service Laravel juga saya hubungkan ke network ASP.NET supaya bisa berkomunikasi dengan database menggunakan nama service. Lalu di bagian sini, saya mendefinisikan volume dan network. Volume saya definisikan dengan ASP minvol yang dipakai untuk menyimpan data MySQL. Lalu ada network. Network di sini digunakan sebagai jaringan penghubung antar kontainer supaya Laravel dan MySQL bisa saling terkoneksi dalam satu environment Docker. Nah, jika sudah, bisa langsung di-save aja. Nah, selanjutnya, file yang akan dibutuhkan yaitu playbook. Playbook di sini saya akan namai dengan deploy in Laravel YAML. Nah, di playbook ini akan berisikan 5 tes. Nah, yang di paling atas ini ada miname, deploy Laravel, dan host, lalu ada become, dan vars. Nah, artinya playbook ini akan melakukan deployment Laravel. Lalu become, hostnya itu digunakan untuk mendefinisikan inventory. Nah, nama inventory-nya tadi kan diberi nama web. Lalu become yes-nya ini digunakan agar tes bisa dijalankan dengan hak akses root, karena proses deployment ini akan membutuhkan hak akses tersebut. Lalu ada vars. Vars merupakan variabel. Nah, variabel di sini berisikan app directory ke var www Laravel Vina. Saya mendefinisikan vars agar lebih mudah dan mempercepat saat pengetikan, karena var ini nantinya akan digunakan berulang kali. Nah, pada tes pertama atau tes ke-1 digunakan untuk memastikan dependensi Docker bisa memastikan dependensi Docker telah terinstall. Sini menggunakan modul service untuk memastikan service Docker dalam keadaan aktif atau berjalan di VM2. Lalu masuk ke tes 2 dengan nama copy source code Laravel ke VM2. Menggunakan modul copy untuk menyalin source code Laravel yang ada di VM1 ke VM2. Source code di VM1 itu berasal dari folder asap, lalu dikirim ke VM2 destination ke path folder var www Laravel Vina, sehingga nanti di VM2 akan disimpan di folder ini. Lalu masuk ke tes 3. Tes 3 dengan nama build custom image with custom Docker image menggunakan modul cell. Nah, di tes ini akan digunakan untuk membangun custom Docker image Laravel berdasarkan Docker file yang ada di folder asap. Lalu Docker build ini nantinya Docker akan membuild sebuah image dari folder project tersebut, lalu hasilnya akan diberi nama web Laravel .2 latest.
Nah, image inilah yang akan digunakan untuk menjalankan kontainer aplikasi Laravel. Lalu di tes keempat, ada jalankan stack container. Nah, tes ini digunakan untuk menjalankan stack container berdasarkan file Docker Compose YAML. Perintah Docker Compose upminde akan menjalankan service yang sudah didefinisikan, yaitu database dan aplikasi Laravel dalam node background. Nah, di tahap keempat inilah kontainer mulai dibuat dan dijalankan di VM2. Selanjutnya ada tes kelima. Tes kelima dengan nama Scaling Service Laravel dengan port internal dan eksternal yang berbeda. Nah, di sini akan melakukan scaling menjadi 3 kontainer dengan menggunakan modul shell. Scaling ini dilakukan berdasarkan service webvina yang ada di Docker Compose. Nah, Docker Compose upminde min scale ini. Nah, Docker Compose upminde min scale ini berarti nantinya service webvina akan direplika menjadi 3 kontainer yang nantinya akan berjalan di port 8081, 8082, dan 8083. Kemudian kontainer inilah yang akan dipakai sebagai target backend di hproxy untuk proses load balancing. Selanjutnya bisa di-save. Kemudian sebelum menjalankan playbook, saya akan menginstal hproxy terlebih dahulu dengan apt install hproxy init. Proses instalasi sudah selesai, kita bisa masuk ke mana etc hproxy CFG. Nah, di file config ini kita akan menambahkan front end backend di paling bawahnya. Front end. Nah, di bagian ini, atau bagian front end, akan digunakan untuk menerima request dari klien. Front end Laravel front end, artinya, saya membuat bagian front end dengan nama Laravel front end. Nama ini bebas dan tidak ditentukan. Lalu, ada bin 80. Bin 80 artinya hproxy akan mendengarkan semua request yang masuk ke port 80 pada VM1. Jadi saat klien membuka IP VM1 di browser, request tersebut pertama kali masuk ke bagian front end. Setelah request diterima, hproxy akan menuliskan ke backend yang bernama Laravel backend. Selanjutnya, di sini saya akan membuat bagian backend-nya. Nah, di backend ini akan menjadi tujuan akhir dari request yang dilakukan klien. Nah, backend Laravel backend merupakan backend yang dibuat dengan nama Laravel backend yang berisi kumpulan server tujuan. Lalu di bagian balance round robin digunakan untuk mendefinisikan metode round robin. Artinya request akan dibagi secara bergantian ke setiap kontainer server web 1 server web 1 dengan IP 200.100.134 di port 8081. Lalu ada server web 2 di port 8082 dan server web 3 di 8083. Sehingga nanti saat request masuk akan bergiliran dari 8081 ke 8082 ke 8083 lalu balik lagi ke 8081. Nah, di sini terdapat tambahan yaitu cek. Nah, cek ini akan digunakan nantinya untuk
Hproxy melakukan health check ke masing-masing backend. Jadi Hproxy bisa mengetahui apakah kontainer tersebut sedang aktif atau tidak. Lalu di sini ada portnya. Port ini sudah didefinisikan di Docker Compose sebelumnya. Nah, di bagian ini merupakan IP dari VM2. Karena di IP tersebut aplikasi Laravel dijalankan. Lalu web 1, web 2, web 3 ini adalah nama alias dari server backend. Jadi nama tersebut bebas mau menggunakan nama apa saja. Dan hanya untuk membedakan. Jika sudah bisa di-save. Nah, di sini saya akan menjalankan playbooknya untuk melihat apakah ada kesalahan atau ada errornya. Nah, di sini tes 1 statusnya sudah berhasil dijalankan. Dan dependensi Docker, Docker Engine, dan Docker Compose berarti telah terinstall di VM2. Nah, di sini sedang menunggu tes kedua untuk mengcopy source code dari VM1 ke VM2-nya. Nah, proses ini akan memakan banyak waktu. Jadi saya skip. Jadi di sini playbooknya sudah berhasil jalan. Nah, di sini status dari tes 2 sampai tes 5 itu adalah change. Statusnya change karena sebelumnya saya menggunakan IP yang sama untuk melakukan percobaan. Nah, sekarang saya coba untuk crawl. Nah, di sini crawlnya menghasilkan failed to connect. Saya akan mengecek bagian hproxy config-nya. Ternyata di sini ada yang ke double. Nah, saya simpan lagi. Kemudian saya restart hproxy-nya. Setelah konfigurasi hproxy dibetulkan, sini saya akan mengatur dengan crawl min i http ip vm1. Nah, di sini status HTTP-nya sudah 200, dan berarti welcome Laravel-nya nanti akan bisa ditampilkan. Lalu saya mengecek dengan IP VM2 di port 881. Statusnya juga sudah oke. Nah, lanjut saya akan mengecek melalui browser. Nah, di sini welcome Laravel-nya sudah bisa ditampilkan. Kemudian di VM2 nah, di IP VM2 juga sudah berhasil di menampilkan dashboard Laravel. Nah, di sini saya akan masuk ke web utamanya, yaitu location. Nah, di sini belum terdapat tulisan yang menandakan port yang digunakan, seperti 8081 atau 8082. Oleh karena itu, saya akan menambahkan dengan perintah ansible web min m shell min a docker i min i
Laravel Vina, web Vina 1. Nah, jadi di perintah ini nantinya akan menambahkan kata port 881 ke kontainer. Nah, dilakukan secara remote menggunakan Ansible. Di sini terdapat argumennya yaitu untuk masuk ke dalam kontainer bernama Laravel Vina Web Vina 1. Merupakan kontainer web pertama yang memiliki port 881. Nah, tulisan port 881 ini akan ditambahkan setelah location table. Jadi 881 ini akan ditambahkan sebelum location table. Nah, location table ini atau perubahan ini akan dijalankan di pad for HTML resource view location index.php. Setelahnya, kita bisa enter. Nah, di sini mengatakan bahwa kurang satu karakter, yaitu di bagian setnya. Ini kurang garis miring, lalu kita enter lagi. Nah, di sini statusnya sudah berhasil atau change. Kemudian kita lakukan juga untuk kontainer lainnya. Sini kita ganti 881 menjadi 8082 di Laravel Vina Web Vina 2. Selanjutnya kita ganti untuk kontainer ketiga dengan nama Laravel Vina Web Vina 3 di port 83. Nah, di sini saya akan membuka di browser apakah sudah berubah. Ternyata masih tidak ada perubahan. Kemungkinan terdapat kesalahan di perintah ini. Saya akan mencoba mengganti location table menjadi table. Nah, setelah selesai mengganti, saya akan mengecek lagi di browsernya. Nah, di sini sudah muncul port 881. Jika di refresh, akan berganti menjadi port 882, yang artinya web ini dijalankan menggunakan kontainer 2. Nah, lalu akan berganti menjadi port 883 dan port 881. Setelahnya lanjut ke monitoring. Nah, selanjutnya saya akan membuat bash script untuk memonitoring service-nya dengan perintah nano monitor service.
Nah, di perintah ini, yang paling atas itu ada binbash. Binbash atau cbank ini memberitahu sistem Linux bahwa file monitor service SH ini akan dieksekusi menggunakan interpreter bash. Lalu ada hijau, merah, dan NC. NC merupakan non-color, no color. Nah, hijau, merah, dan NC ini berisikan kode warna yang nantinya akan digunakan terminal untuk menampilkan teks yang memerlukan warna hijau, merah, atau no color seperti untuk status critical atau OK. Nah, selanjutnya ada IP, VM2, dan SSH user. Bagian ini digunakan untuk menyimpan alamat IP VM2 dan user agar kodenya lebih mudah dan lebih rapi untuk digunakan. Selain itu, memudahkan juga untuk mengganti, karena nantinya di bagian lain akan banyak menggunakan IPv4 dan SSH user, sehingga ketika IP-nya berganti, cukup diubah di bagian sini saja, tidak perlu di bagian bawahnya satu persatu. Nah, lalu masuk ke untuk mengecek service proxy di VM satunya. Nah, di bagian if system JTL is active, min quiet proxy bermaksud untuk memeriksa apakah service proxy di VM1 sedang berjalan atau mati tanpa memunculkan log sampahnya ke layar menggunakan min quiet. Lalu ada if else, if jika aktif, terminal akan memunculkan status OK dengan warna hijau yang bertuliskan hproxy service is running. Namun, jika hproxy-nya mati, nanti akan dimunculkan pesan critical berwarna merah yang bertuliskan hproxy server is down. Lanjut ke pengecekan koneksi jaringan VM1 ke VM2.
Nah, untuk mengecek koneksi jaringan. Nah, untuk mengecek koneksi jaringan itu dibutuhkan code seperti ini. Jika ping min-C, artinya akan dilakukan ping sebanyak 2 kali ke IPv4 untuk mengetes koneksinya. Lalu ada bagian dev0 digunakan untuk membuang teks hasil ping asli bawaan Linux agar tampilan monitoring tetap bersih dan hanya memunculkan pesan custom seperti ini yang dibuat. Nah, jika pingnya berhasil atau melakukan replay, maka akan dimunculkan pesan OK berwarna hijau dengan pesan VM2 is reachable. Jika tidak, maka akan ditampilkan pesan VM2 is not reachable dengan status critical berwarna merah. Selanjutnya, untuk mengecek kontainer Docker di VM2 akan dilakukan melalui remote SSH dengan perintah Nah, di bagian ini akan dilakukan SSH remote command ke VM2 dengan batas waktu untuk menunggu koneksi selama 5 detik. Jika VM2 tidak merespon, maka proses akan langsung dibatalkan agar script tidak stuck. Lalu di sini ada docker ps merupakan perintah yang akan dijalankan ketika SSH sudah berhasil. Untuk ini digunakan untuk memeriksa kontainer yang aktif di VM2 dengan memformat outputnya hanya menampilkan nama kontainer dan statusnya. Lalu hasilnya akan disimpan sementara ke dalam status txt, kontainer status txt. Selanjutnya, untuk memvalidasi status kontainernya akan digunakan if
Nah, perintah if ini digunakan untuk memeriksa exit code dari perintah SSH ini. Jika nilainya 0, artinya SSH gagal atau koneksinya ditolak. Script nantinya akan memunculkan pesan failed to connect to VM2 or read docker status dengan critical berwarna merah. Dan nanti setelah pesan dimunculkan, script akan diberhentikan secara otomatis. Selanjutnya, lalu di bagian sini akan digunakan untuk memeriksa file tmp container status txt untuk memastikan apakah teks nama kontainer web dan db ada di sana. Jika semua nama kontainer yang lengkap atau ditemukan di kontainer status txt, maka statusnya akan dinyatakan oke, VM2 container are running dengan oke berwarna hijau. Nah, jika ada yang kurang atau salah satu kontainer ada yang mati, maka akan dijalankan pesan some VM2 container are missing or down dengan critical berwarna merah. Nah, setelahnya, jika semua script ini sudah dijalankan, maka kita perlu menghapus file sementara yaitu tmp container status txt yang dibuat agar tidak memenuhi penyimpanan lokal dengan perintah rminf tmp container status txt. Nah, seluruh script base untuk memonitoring service sudah lengkap, maka kita bisa simpan dan kita berikan izin eksekusi untuk file monitor service sh dengan perintah chmod Nah, setelah berhasil diberikan izin eksekusi, kita bisa menjalankan monitor service sh dengan perintah Nah, di sini proksinya sudah berjalan, VM koneksi ke VM2-nya juga sudah berhasil. Nah, tapi terdapat masalah di kontainernya, status kontainernya. Nah, untuk mengaktifkannya saya akan melihat file monitor. Nah, di sini ditemukan tidak ada spasi setelah devno. Kemudian di sini juga ditemukan bahwa terdapat garis miring yang tidak diperlukan. Kemudian
Di variabel ini kurang tanda tanya untuk bisa membaca status perintah sebelumnya. Lalu ada di sini saya mendefinisikan variabelnya dengan warna hijau, maka saya akan ganti. Di sini juga saya akan ganti dengan merah. Setelahnya kita bisa simpan, kemudian coba jalankan ulang. Nah, di sini monitor service SH sudah berhasil dijalankan dengan proxy service-nya running, VM2 koneksi ke VM2-nya reachable, dan VM2 kontainernya seluruhnya sudah running. Nah, di sini akan dimunculkan nama kontainernya dan status app-nya. Nah, sekian saja video mempraktikkan deployment menggunakan Docker dan Ansible dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.